Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seveni Taniasari. Kali ini saya akan berbicara tentang bijak menggunakan media sosial. Bijak menggunakan media sosial sudah seharusnya kita lakukan saat ini, khususnya bagi generasi milenial. Dengan hadirnya internet, media sosial saat ini menjadi tren bagi generasi milenial, dewasa, sampai yang tua pun saat ini menggunakan media sosial. Dengan media sosial, banyak juga keuntungan bagi penggunanya, tetapi juga tergantung pada yang menggunakannya. Sudah benarkah kita menggunakan media sosial? Selain sebagai alat komunikasi terhadap teman ataupun kerabat dekat, media sosial juga banyak manfaatnya loh, seperti sebagai alat untuk mencari informasi dan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya media sosial, kita akan mudah mendapatkan informasi-informasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga sebagai alat pembelajaran yang berkualitas. Nah, yang kedua itu media sosial sebagai alat sarana hiburan. Loh, kok bisa sih untuk sarana hiburan? Ya tentu saja bisa. Dengan media sosial di saat kita jenuh, bosan, kita bisa menggunakan media sosial untuk sarana hiburan seperti di aplikasi YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kita bisa menggunakannya sebagai hiburan. Siapa sih yang tidak punya media sosial? Di zaman sekarang, media sosial merupakan hal yang sangat umum, terutama pada saat masa pandemik seperti saat ini. Media sosial dijadikan sebagai fasilitas pembelajaran yang urgent bagi para peserta didik. Lazimnya, orang akan merasa aneh jika pada saat ini masih ada generasi milenial yang tidak memiliki satu akun media sosial pun. Melalui media sosial inilah generasi milenial beraktivitas sehari-hari, bersosialisasi, berinteraksi, menjual ataupun membeli barang, mencari pekerjaan, atau menjadi sarana menyalurkan hobi dalam berbagai bidang. Pembahasan di media sosial pun tidak lagi tentang hal-hal yang remeh, tapi bisa menyangkut apapun yang tidak jarang pula menimbulkan masalah bagi sebagian orang. Semakin banyak yang dibahas, semakin banyak orang, tentu semakin besar pula kemungkinan masalah yang bisa ditimbulkan. Lalu, apakah media sosial penuh dengan masalah? Adanya masalah ataupun tidak tergantung bagaimana setiap orang menggunakannya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita mulai belajar cara menggunakan media sosial dengan bijak agar terhindar dari drama ataupun konflik yang terjadi. Yang pertama, dengan cara tidak mudah membagikan informasi pribadi. Pada saat ini, orang-orang bisa mendapatkan informasi mengenai seseorang dengan cepat. Sebenarnya tidak masalah jika informasi kita tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Namun, dengan banyaknya kasus kriminal pada saat ini, kita juga sangat perlu berhati-hati. Apalagi jika membagikannya di media sosial. Yang melihat itu bukan hanya satu ataupun dua orang, tapi bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. Kita tidak akan pernah tahu informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi mengenai kehidupan pribadi, seperti alamat rumah, kantor, detail, dan jadwal kehidupan sehari-hari. Minimalkan kemungkinan kejahatan yang terjadi dengan membatasi informasi pribadi yang kita bagikan. Yang kedua, selektif memilih orang untuk berinteraksi. Bagi anak milenial, mempunyai banyak pengikut di media sosial itu mungkin sesuatu hal yang membanggakan. Tetapi memiliki banyak teman di media sosial itu tidak selalu bermanfaat. Akan lebih baik jika kita mulai menyaring pertemanan di media sosial dan pastikan kita berteman dengan orang yang memang dikenal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi pribadi yang tersebar secara luas demi mengurangi kejahatan yang terjadi ataupun tindakan yang merugikan. Tidak jarang berbagai informasi negatif tersebar luas di media sosial hingga meresahkan diri kita sendiri. Bagaimana tidak? Kita terpapar oleh banyak konten-konten negatif dengan kalimat yang mengandung kebencian dan provokatif. Jika perlu, laporkan dan blokir. Jangan ikut terjebak dengan berkomentar.
Dengan berkomentar ataupun kita ikut campur, kita hanya akan membuang-buang waktu saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.